2021. Telah hadir pada siang hari ini yang terhormat Bapak Dr. Praptono MPD, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang kami hormati Ibu Ana Budi Kuswandani MSI, Kasubag Tata Usaha Direktorat P3 GTK, serta seluruh Bapak Ibu peserta kegiatan yang berbahagia. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, laporan penandatanganan nota kesepahaman dari perjanjian kerjasama program organisasi penggerak oleh Kasubag Tata Usaha Direktorat P3 GTK kepada Ibu Ana Budi Kuswandani MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini kami bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua di Hotel Millennium ini dalam rangka untuk penandatanganan perjanjian kerjasama terkait dengan Fanfam Ormas POP. Yang saya hormati Bapak Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Praptono. Yang saya hormati Bapak Ibu Subkoordinator untuk Pokja Program Organisasi Penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Organisasi Kemasyarakatan POP di sini yang hadir di sini. Mungkin juga ada yang mewakili atau harus ini ya, harus ketua ya yang menandatangani.
Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita setelah sekian lama akan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait dengan bantuan pemerintah untuk ormas POP. Bapak Direktur yang saya hormati, sore ini saya laporkan bahwa kita hari ini mengundang 55 ormas untuk tahap pertama. Kegiatan ini akan kita lakukan dibagi 2 tahap. Pertama terkait dengan PPKM, jadi kita lakukan 2 tahap. Nah, tahap pertama ini kami mengundang 55 ormas, dan setelah kami tadi koordinasi yang sudah hadir di sini 37 ormas. Nah, 55 ormas ini ada 68 proposal yang diusulkan. Nah, kemudian nanti tata caranya untuk pelaksanaan penandatanganan setelah pembukaan ini akan disampaikan oleh teman-teman nanti bagaimana kita proses tanda tangannya, tapi penandatanganan itu kita lakukan sore ini, Pak, supaya besok pagi dokumen sudah siap untuk yang satu set dibawa pulang oleh Bapak Ibu untuk dokumen ormas. Nah, yang satu untuk aktif di P3PK. Nah, kemudian nanti hari Kamis akan datang yang tahap kedua sampai hari Jumat. Nah, di sela-sela nanti Bapak Ibu ini akan melakukan penandatanganan, tim publikasi nanti akan meliput Bapak Ibu semua untuk mewawancarai. Nanti bisa akan dibuat per grup. Jadi tim publikasi P3PK bersama dengan disamping oleh tim Kons akan meliput penandatanganan PKS antara ormas dan P3PK. Mungkin itu yang saya laporkan, hadir bahwa alhamdulillah bahwa setelah sekian lama akhirnya ini dana POP siap untuk dicairkan. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana Budi Kuswan dari MSI yang telah menyampaikan laporan. Memasuki acara inti, sambutan dan arahan sekaligus pembukaan secara resmi penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama program organisasi penggerak oleh Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Kepada Bapak Dr. Praptono MID dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati tim program organisasi penggerak, Bu Ana, Bu Lina, Pak Eko, saya dan Mas Heri, dan semua yang Bapak Ibu tentu sudah sangat mengenalnya, yang telah bekerja sangat keras karena memang tidak mudah untuk menjalankan program ini. Dan saya sangat yakin kalau sesuatu itu kita kerjakan dengan susah payah, menjalankannya dengan berjibaku, maka insya Allah hasilnya akan sangat baik dan kita akan mendapatkan kebahagiaan insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama ingin saya sampaikan syukur alhamdulillah bahwa pada akhirnya kita hari ini berada di tahapan akhir dari rangkaian panjang kita untuk menjalankan program organisasi penggerak dari sejak bulan Maret tahun lalu, dan kita sudah melewati masa-masa yang sangat sulit ya, untuk menjalankan program ini. Bahkan ketika dalam suasana pandemi COVID,
saya masih ingat menghadirkan Bapak Ibu sekalian di Yogyakarta yang kita sempat digeruduk oleh Satgas COVID. Tapi alhamdulillah kita semuanya selamat, nggak ada yang digelandang gitu kan. Alhamdulillah, sehingga ini protokol kesehatan benar-benar kita harus jaga dan benar-benar kita senantiasa sehat walafiat. Nah, selepas kita dari Jogja itu berbagai macam kelengkapan harus kita lalui dan harus kita penuhi karena memang Bapak Ibu juga tahu sendiri Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal kami itu semuanya mendapatkan penugasan untuk mengawal program ini dan memonitor secara langsung. Ya, jadi aplikasi yang Bapak Ibu gunakan itu terakses secara terbuka buat mereka, sehingga kita memang mempersilahkan saja semua kelengkapan dokumen, kalaupun harus kita taruh di situ, kita sudah dikasih hard copy-nya, sudah dikirim, tetap masukkan di sistem itu karena memang ini bagian dari kita menjalankan program secara akuntabel. Dan alhamdulillah di dalam ruangan ini berhimpun orang-orang yang sangat luar biasa, komitmen dan dedikasinya untuk benar-benar mencerdaskan anak kita, khususnya di 3 area penting dari persoalan pendidikan kita, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Karakter ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, karena ini menjadi sarana bagi kita untuk, kalau bahasa Mas Menteri itu, menembus 3 dosa pendidikan kita, yaitu bullying, pelecehan seksual, dan intoleransi. Sehingga memang ini jadi program yang sangat penting, yang sudah diinisiatif dan yang sangat kita nanti-nanti. Inilah wujud kemitraan dan kegotong royongan, di mana Bapak Ibu yang sudah memiliki praktek, sudah memiliki bukti, kita berikan mandat dan tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendiseminasikan, untuk menjalankan program itu. Maka tentu dengan keyakinan yang sangat tinggi bahwa tujuan dari kita menjalankan program organisasi penggerak ini akan dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian dengan terundangnya Bapak Ibu di tempat ini, itu berarti secara administratif, secara teknis, dan secara legalitas itu sudah tidak ada persoalan. Dan ini bukan berarti hanya ini Bapak Ibu, ini karena keterbatasan, karena kondisi pandemi COVID, di mana Jakarta ini PPKM-nya sudah level 3. Tetapi rasanya, nuansanya itu level 4. Jadi kita masih harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga ini kami lakukan dengan 2 tahap, 2 gelombang. Yang sekarang ini untuk gelombang 1, dan nanti sisanya hari Kamis akan seperti Bapak Ibu sekalian dengan kami hari Kamis Jumat untuk pastikan Bapak dan Ibu di tempat ini nggak ada problem lagi dengan 3 hal yang tadi disebutkan Bu Ana. 1 adalah MOU. Nah, nanti MOU ini ada beberapa yang Bapak Ibu dokumennya kan sudah ditandatangani oleh Pak Dirjen ya. Nah, berarti kalau Bapak Ibu sudah tanda tangan, maka kopinya bisa Bapak Ibu dapatkan. Tapi kalau yang belum tanda tangan Pak Dirjen, nanti dokumen akan kami bawa semuanya. Nah, kopinya kalau nanti Pak Dirjen sudah tanda tangan, Bapak Ibu akan mendapatkan. Karena saya tidak bisa paksa Pak Iwan untuk harus tanda tangan sekarang juga, tidak bisa. Beliau saat agendanya sangat padat, sehingga nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan kopinya, itu akan kami susulkan kemudian.
Kemudian yang kedua, ini terkait dengan berita acara. Berita acara review RAP. Dan saya benar-benar mohon maaf kepada Bapak dan Ibu terkait dengan RAP. Ya, semuanya di luar kapasitas saya. Karena saya juga dipaksa harus menyesuaikan. Jadi untuk pembiayaan COVID itu kementerian itu bolak-balik itu dipotong anggaran, ya. Dan saya sampai pada pemotongan yang kedua masih bisa menyelamatkan anggaran POP. Tapi ketika datang pemotongan yang ketiga dan sudah tidak ada yang ditolak-tolak lagi, itu maka POP terpaksa kami sodorkan dengan segala perjuangan yang bisa dilakukan sampai akhirnya rasional yang bisa kami hadirkan itu adalah menyisakan anggaran yang hari ini kami salurkan kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga review RAP ini tetap harus dilakukan. Dan alhamdulillah saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian semuanya yang mau memahami kondisi kami di kementerian, kondisi Republik ini, yang akhirnya saya benar-benar mohon maaf. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kami dulu sudah pernah meng-approve anggaran mungkin sampai 8, yang kemudian ini harus berkurang menjadi 4 atau 5, atau bahkan ada yang dari belasan kemudian turun menjadi di bawah 10 dan sebagainya. Nah, saya sampaikan terima kasih, dan nanti Bapak Ibu pastikan bahwa RAP yang disepakati itu juga Bapak Ibu sudah tanda tangan, ya. Tim kami sudah tanda tangan, Bapak Ibu sudah tanda tangan. Ini hanya sekedar untuk kita sama-sama cross check, ya. Kalau ada yang terlewat itu kita bisa saling melengkapi, dan pastikan untuk dibaca. Ya, kalau ada yang belum pas, sampaikan ke kami, tidak usah bicara di luar. Bapak dan Ibu sudah menjadi mitra kami. Kalau ada yang salah, kami akan perbaiki, gitu. Gak apa-apa, karena ini kerjanya manusia, jadi kerjanya orang. Kalau ada salah itu hal yang biasa. Kecuali kalau kita malaikat gak pernah salah, gitu ya. Ini karena orang kalau salah biasa. Yang penting kita perbaiki. Saya tadi pagi juga alhamdulillah diberikan informasi, oh ini kok ada kesalahan, gitu. Harusnya kategori 1 tertulis di kami kategori 3 misalkan. Karena itu fatal, ya. Dan alhamdulillah ternyata sudah diperbaiki sejak dulu. Jadinya dokumen yang sampai ke pimpinan aja yang masih salah, gitu. Tapi alhamdulillah salurannya sudah benar. Infokan ke saya, Pak Pratono, Pak Dir, ini begini. Oke, kami cek ke tim saya. Oh sudah ada perbaikannya saya kirimkan. Oke. Nah, saya senangnya yang seperti ini dibanding kita bicara di luar yang kemudian kalau air itu kotor airnya tapi nggak dapat ikannya, gitu. Lebih baik sampaikan saja ke kami, dan kami akan siap untuk menyesuaikan. Dan termasuk beberapa kawan-kawan yang kan kami paksa dari luring menjadi daring. Nah, kan ternyata kan tidak semua bisa dipaksakan harus menjadi daring. Nggak usah bicara kemana-mana, kita berikan penjelasan kepada kami, gitu kan? Jangan kami, argumentasinya seperti itu, sasaran yang akan dilatih begini, daerahnya kayak begini. Oke, berarti masih bisa kita tolerir. Atau bahkan terima kasih pada teman-teman, ternyata nggak bisa, anggarannya begini, harusnya menjadi sekian. Ya, tunjukkan pada kami, ternyata ada kesalahan formulasi. Nah, kami siap untuk melakukan itu semuanya. Dan alhamdulillah kita sudah clear, sudah menyelesaikan itu semuanya, dan Bapak Ibu para pimpinan ormas kami hadirkan untuk kita ke tahapan akhir. Tahapan akhir itu adalah perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani. Yang sebelumnya MOU itu belum bicara duit.
RAP hanya bicara kalkulasi. Nah, nanti di PKS itu sudah ada statement jelas berapa anggaran yang akan kami salurkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan itu harus di SPJ-kan selambat-lambatnya 30 Desember 2021. Nah, nanti yang 1 hari terakhir itu buat pelaporan. Nah, pesan saya Bapak Ibu, kalau ada sisa ya dana yang memang Bapak Ibu tidak gunakan, itu sementara waktunya sudah habis dari anggaran 2021, maka saya mohon jangan memaksakan diri. Maka saya mohon Bapak dan Ibu jangan memaksakan diri, biarkan sisa dana itu setorkan ke kas negara. Kecuali Bapak dan Ibu sudah menugaskan orang, kegiatannya sudah dijalankan di bulan November atau pertengahan Desember, gitu kan? Tapi belum dibayarkan honor narasumbernya. Orangnya sudah bekerja tapi belum dibayarkan, gitu. Ya, dia dibayarkan, gitu. Karena nanti kita minta di awal tahun anggaran itu Bapak dan Ibu bisa segera mengirimkan laporan keuangannya kepada kami, dan kami sekali lagi juga mohon doanya, mudah-mudahan usulan 1 dari Pak Dirjen untuk anggaran POP yang 150 miliar itu tidak akan dicoret. Yang kedua, usulan tambahan anggaran mudah-mudahan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Kementerian Keuangan. Kami masih terus mengupayakan agar keterlaksanaan program organisasi bergerak ini sama-sama bisa kita jalankan sampai sesuai dengan target waktu kita, yaitu 2 tahun ajaran. Nah, 2 tahun ajaran itu bacanya Bapak Ibu, 2 tahun ajaran itu kan berarti 4 semester ya. 1 semester tahun 2021, 2 semester tahun 2022, 1 semester tahun 2023. Jadi kita tetap ada komitmen 2 tahun ajaran itu. Tetapi sekali lagi, semuanya bisa kita lakukan kalau anggaran disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Dan itu adalah tanggung jawab kami untuk mengupayakan ketersediaan anggaran itu, dan cara terbaik untuk memberikan dukungan agar usulan anggaran itu bisa direalisasikan adalah dengan kinerja dari Bapak Ibu sekalian di dalam menjalankan program ini. Untuk itulah Bapak Ibu, saya ingin betul-betul ini kita jaga. 1, jangan sampai ada penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran ini. Saya ingin sampaikan, tidak ada cashback, dan jangan sekali-kali Bapak dan Ibu memberikan cashback kepada kami atau kepada staf kami. Saya mohon betul, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada apapun yang Bapak Ibu merasa berhutang budi kepada kami dan tim kami. Semuanya tanggung jawab kami menjalankan program dan aturan, tanggung jawab Bapak dan Ibu menjalankan program dan kegiatan. Tolong bantu kami untuk tetap bisa komitmen dengan kerja clean dan clear. Clear sudah bisa kami lakukan Bapak dan Ibu dengan proses yang sangat melelahkan ini, dan tolong jaga kami untuk juga bisa clear. Tim kami tolong dilindungi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon pada Bapak dan Ibu tetap fokus dengan proposal yang diajukan.
sekuat tenaga Bapak Ibu lakukan. Nah, dengan efisiensi dan efektivitas penganggaran yang Bapak Ibu sudah dapatkan nanti dari kami. Dalam hal Bapak dan Ibu bisa menggandeng atau memunculkan adanya batuan-batuan tambahan, itu akan sangat bagus. Silahkan. Gitu. Tetapi saya mohon orientasi kita kepada program, tolong ini bisa dijalankan. Dan saya melihat memang tidak mudah bagi Bapak dan Ibu. Ada yang wilayahnya itu di Papua, Maluku, Sulawesi dan sebagainya. Nah, tolong sasaran, jenis dan model program yang Bapak Ibu lakukan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang berikutnya yang saya juga mohon perhatian pada Bapak Ibu sekalian, adalah pelibatan pemerintah daerah. Jadi Bapak dan Ibu, fungsi memberdayakan, dan saya kira Bapak dan Ibu sudah sangat pengalaman bagaimana Bapak dan Ibu mampu memberdayakan pemerintah daerah untuk mendukung program yang Bapak Ibu lakukan. Dan tolong ini jangan ditinggalkan. Meskipun ini sudah dibiayai dari pemerintah pusat, kami sih tetap bayangkan, harapkan mudah-mudahan nanti 2 tahun ajaran atau 3 tahun setelah program ini dijalankan, investasi SDM yang sudah Bapak Ibu tanam di daerah itu tetap bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah. Apalagi kita kan punya program guru penggerak, punya program sekolah penggerak. Nah, ini sekaligus Bapak dan Ibu, guru-guru baik yang Bapak Ibu jadikan sasaran program itu didorong untuk mengikuti program guru penggerak. Gak ada masalah sasaran POP menjadi guru penggerak. Yang tidak boleh kan menjadi sasaran sekolah penggerak gitu. Nah, nanti ini skemanya akan kita atur karena program guru penggerak dan program sekolah penggerak semuanya berada di Ditjen GTK, sehingga ini bisa kita sinergikan. Nah, nanti guru-guru yang lewat dorongan Bapak Ibu menjadi guru penggerak, maka insya Allah mereka akan disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran ke depan, menjadi kepala sekolah, pengawas dan instruktur pelatihan. Nah, jadi ini juga tolong nanti diintegrasikan di dalam program yang Bapak Ibu jalankan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, nanti yang ketiga itu kan penandatangan perjanjian kerjasama yang tadi ini sudah disampaikan oleh Bu Ana. Kebetulan nanti pihak satunya kan Bu Ana sendiri yang tanda tangan, sehingga nanti Bapak dan Ibu akan punya kopinya. Dan saya sudah wanti-wanti kepada tim keuangannya Bu Ana, tolong ini jangan berlarut-larut, waktu kita sudah semakin mepet. Saya sih mentargetkan pekan depan dana itu harus sudah masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian. Dan kita mengambil skema tidak melewati bank penampung ya. Nah, kalau lewat bank penampung biasanya ditahan di sana bisa 1 bulan. Nah, ini tidak, nanti dari KPN akan langsung ke rekening Bapak Ibu sekalian, sehingga kita akan sama-sama kawal jangan sampai penulisan rekening itu ada kesalahan ya, baik nama dan nomor rekeningnya, agar nanti tidak terganggu. Nah, ini nanti saya mohon, kan teman-teman kan punya PIC dengan di direktorat ya. Nah, kalau dana itu sudah masuk di rekening Bapak Ibu sekalian, tolong laporkan bahwa dana sudah masuk. Sudah, gitu aja. Agar nanti kami bisa antisipasi khawatir kalau ada yang retur.
Karena nanti proses retur itu akan bikin waktu lagi. Jadi kalau sudah masuk, tolong kabarkan gitu. Jangan sampai kalau belum masuk sisanya, tapi kalau sudah masuk kita nggak dilaporin, akhirnya kita bolak-balik ngecek itu, padahal karena sudah nggak ada masalah. Jadi tolong disampaikan saja. Dan kemudian di dalam aturan juknis kita kan Bapak dan Ibu dua termin ya. Pembayaran pertama 60%, kemudian pembayaran keduanya itu sisanya yaitu 40%. Nah, untuk yang kedua ini kita mempersyaratkan 80% dana itu sudah digunakan dan sudah di SPJ-kan. Sehingga memang nanti kalau Bapak dan Ibu misalkan menerima 100 juta, ya kan akan disalurkan 60 juta. 80% yang berarti 48 juta. Nanti Bapak dan Ibu kalau minta bayaran yang 40% itu Bapak dan Ibu harus sudah sampaikan ini yang minimal 48 juta itu sudah kami gunakan dan ini adalah pertanggung jawabannya. Bapak dan Ibu tidak perlu menunggu bulan November atau akhir Oktober. Ya, pokoknya Bapak dan Ibu sudah bisa mempertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 80% dari 60% yang kami bayarkan. Segera Bapak dan Ibu ajukan untuk pembayaran yang kedua 40%. Oke, baik. Jadi nanti yang kalau Bapak dan Ibu sudah ajukan permohonan pembayaran yang kedua, maka nanti kami akan kirimkan kwitansi untuk Bapak Ibu tanda tangani dan kirimkan balik, dan tidak ada PKS lagi, gitu, hanya kwitansinya saja. Nah, nanti itu akan jadi persyaratan bagi kami untuk pembayaran yang kedua. Saya kira itu Bapak dan Ibu, dan nanti setelah PKS ini dijeda sambil pencairan proses keuangan, kan ada bimbingan teknis pengelolaan keuangan. Nah, jadi kita sudah mulai akan banyak kegiatan, dan saya kira dengan PKS ini maka insya Allah kalau dihitung persentase kepastian penyaluran anggaran kita ya sudah 99,99% lah. Gitu. Wah. Sudah nggak ada kendala lagi. 1% ya Bu. Ya. Itu. 100%. Ya, nanti di sepanjang perjalanannya ada monet ya. Ada monet yang akan kita terapkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sampaikan terima kasih atas kesabaran dan kemauan Bapak dan Ibu untuk memahami posisi kami. Nah, gitu. Karena terus terang perubahan anggaran ini ya lebih karena ketidakmampuan kami untuk memenuhi seluruh proposal yang sudah Bapak Ibu ajukan gitu. Tapi inilah maksimal yang sudah dapat kami lakukan, sehingga kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang itu di luar dari harapan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi kami sangat optimal, sangat bersungguh-sungguh untuk bisa menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Dan nanti di dalam tim ini juga Bapak dan Ibu akan dibagi-bagi untuk teknis penandatanganan, monggo nanti diikuti oleh panitia. Yang jelas Bapak dan Ibu punya waktu hari ini sampai dengan besok, ya, karena nanti berikutnya akan kita gunakan untuk persiapan dari angkatan yang kedua. Dan memang masih ada juga lembaga-lembaga yang belum kami undang, baik di gelombang 1 atau gelombang 2, karena RAB-nya tidak ketemu dengan hitungan-hitungan kami, karena jumlahnya yang selisihnya terlalu besar dan kita angkat tangan, nggak ada duitnya buat memenuhi seluruhnya. Tapi kalau selisihnya
100 juta, 50 juta, atau 1 juta sih kita oke-oke saja gitu. Tapi kalau selisihnya udah 1 miliar, 3 miliar, nah nanti gaji saya buat bayar sudah nggak akan cukup. Jadi kita tangguhkan, kita tinggal karena yang lain sudah harus jalan programnya. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, tetap jaga kesehatan, protokol diikuti dengan baik, dan kita doakan mudah-mudahan semua yang kita rencanakan ini bisa berjalan secara optimal. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, maka penandatanganan memorandum understanding dan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama untuk program organisasi penggerak yang gelombang 1 ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.